Lihat hasil itu. Saya suka Waribo. Suka Ya, Waribo. bagus. Iya. Ini kan baru 2007 dibangun akses jalan seperti itu. Tapi dulu lewat di tempat tersebut. Aslinya di atas. Waribo asli. Asli. Ya, ya, very beautiful. I hope asli Molas Manggarai. Jauh di ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, negeri di atas awan Wairebo melambungkan Manggarai Flores ke seluruh penjuru bumi. Layaknya Komodo melambungkan destinasi wisata super prioritas Labuan Bajo ke seantero dunia. Dua entitas wisata dunia itu sejatinya adalah kembaran satu Manggarai dengan berkah alam nan indah dan warisan budaya unik seperti tersembul dari arsitektur rumah adat Wairebo. Keunikan bentuk rumah adat Manggarai Flores NTT telah dicatat dan diakui Indonesia maupun dunia sebagai arsitektur Nusantara yang patut dilestarikan. Tapi bagi orang Manggarai, rumah adat ini bukan sekedar sebuah kekayaan arsitektur, tapi kristalisasi filosofi hidup bersama dalam kesatuan yang utuh dengan alam semesta dan Sang Pencipta yang dilandasi 5 prinsip dasar seperti termaktub dalam Pancasila Manggarai. Baru bate kaeng, uma bate duat, wae bate teku, natas bate labar, compang bate dari. Sejak Agustus 2012 lalu, UNESCO telah menetapkan Kampung Adat Wairebo ini sebagai warisan budaya dunia. Keunikannya karena arsitektur seperti yang Anda lihat di belakang saya, di sekeliling ini ada sekitar 7 rumah adat. Kei ketangkirong kali parutai. Morong dia kuet sais kelempo dia kole tekole. Si goa vailu dihe. Bisa jelaskan. Tidak ada soal. Terus rumah ini pusat dari semua rumah yang ada di sini, yang kami sebut rumah genang. Di sini ada 8 kamar. Ya, itu berarti 8 keluarga. Ini perwakilan dari 8 keturunan secara garis besar di Wairebo ini. Terus di luar ini yang ada 6 rumah, itu ada 6 keluarga setiap rumah. Ya, menempati rumah itu. Itu pun masih perwakilan, selebihnya itu ada rumah-rumah biasa di luar kompleks rumah budayanya ini. Rumah yang 7 ini tidak bisa kurang dan tidak bisa tambah. Ya, tetap 7 dari dulu sampai kapanpun, dan itu tetap dipertahankan. Ya. Terus di Wairebo ada upacara khusus setiap tahun, upacara Penti. Penti itu tahun baru budayanya masyarakat Wairebo. Itu dilaksanakan di bulan November, persisnya di tanggal 16 November. Ya, setiap tahun. Ya.
semua warga Werbo yang ada di tempat lain wajib datang pada saat itu untuk bersyukur dan berterima kasih terhadap leluhur dan terhadap Tuhan. Meski menyimpan kekhasan atau keunikan yang Anda tidak mungkin bisa dapatkan di tempat lain, Werbo masih sulit diakses, termasuk akses internet atau sinyal telepon. Masyarakat Werbo berharap mereka juga bisa mengakses dunia lain di luar dari Werbo ini. Selain rumah adat, manifestasi Pancasila Manggarai juga terbentang di Lingkolodok seperti spiderweb rice fields di Cancar dan tarian khas Manggarai, Caci. Dalam prakteknya, tarian ini lebih diperagakan sebagai permainan, sehingga sering disebut juga permainan caci. Tapi bukan sembarang permainan. Permainan caci adalah permainan sakral, bernilai seni tinggi, dan mengekspresikan seluruh kekuatan dan ketangkasan para pemain dengan elegan dan sportif dalam paduan dengan nyanyian, tarian atau kelong, iringan gong dan gendang, dan seruan keberanian atau paci. Seluruh gestur tari atau kelong, adu ketangkasan, nyanyian dan talu gong gendang, serta seruan perkasa atau paci dalam permainan ini diekspresikan untuk memuji, naring, menghormati, hiang, dan berharap atau pengkes pada sang ilahi yang memberi kehidupan dan kesuburan bagi umatnya. Alat yang dipakai dalam tarian atau permainan ini pun adalah simbol perlindungan ilahi dari pecutan atau cobaan dunia. Perisai atau giling adalah ibu bumi, dan agang berupa lengkungan rotan adalah ayah langit yang melindungi manusia dari pecutan sedasat apapun, seperti dilambangkan cemeti yang dibuat dari kulit kerbau. Dalam cerita caci, kalau caci di bagian Manggarai, caci itu ajang perang tanding. Maksud dulu kan, tapi kami di sini tidak. Caci kalau ajang perang tanding, kalau ada sehingga ada definisi caci, ada terjemahan bahwa caci itu bisa disebut caci atau jadi semacam diberi satu-satu gitu, uji satu-satu. Tapi itu kalau versinya perang tanding. Tetapi kami di sini, caci itu adalah tarian-tarian roh alam, roh halus alam gitu. Mungkin kalau saya mau jelaskan gambar ceritakan agak panjang sedikit. Caci dulu sebenarnya itu disampaikan oleh roh-roh alam, dan yang mengetahuinya ada orang yang memiliki indera keenam. Dan dahulu yang pertama dulu kan belum ada tarian-tarian dan ritual-ritual. Mereka babat, mulai bercocok tanam mereka hanya babat saja. Babat, mereka belum ada ritual-ritual. Tetapi setelah dibabat, hasilnya tidak ada. Dan yang ada itu hanya tumbuh kembali pohon-pohon, dan hasil tanaman itu tidak ada. Kenapa tidak ada hasil? Karena belum mengakui bahwa yang dia babat itu adalah dia punya saudara gitu. Dan ada satu orang memiliki indera keenam, kami sebutnya itu Mpekogolo. Dia ada dua orang yang datang, bapak dan anak. Yang pertama bapaknya datang. Dia datang di depan rumah ini, dia langsung menari. Ada barang pakai di atasnya, ada semua, belum pakai seragam kayak sekarang ya. Mereka hanya ada ikat di sini, kain daun-daun, dan juga mahkota di atas. Di atasnya ada pelepah bambu. Taruh di atasnya kombak. Dan pakai di sini ini pakai pinang, dan satu anak ini dia menari-nari, dan juga ada satu datang anak dengan ada tal kayu ikat lilit, langsung dia pukul bapak tua dan sambil menari. Akhirnya bapak tua ini bilang, kenapa kamu buat itu di sini gitu, dan kamu siapa gitu.
dan kamu dari mana? Akhirnya bapak tua bilang, jadi kami punya saudara dan kami tinggal di sana, dan tunjuk ke tempat yang kebun yang mereka tidak pernah panen itu, jadi seperti itu. Jadi kamu buat apa? Iya, kami punya tempat di sana, jadi gitu. Jadi apa maksud kamu kesini sekarang? Kan mereka pukul kan satu-satu pukul antara bapak dan anak ini. Dari karena dia pukul satu-satu, jadi ini kan bapak tua bilang, kenapa kamu lakukan itu? Dia bilang gini, jadi selama ini kan kamu tidak mengetahui kami ini kamu punya saudara. Dan sampai kapanpun kalau kamu tidak menganggap kami saudara, kamu tidak akan dapat hasil panen. Panen kamu tidak dapat hasil. Dan bahasa daerah ya omongnya. Dan langsung dia bertanya, jadi artinya bagaimana maksudnya? Ya, supaya kamu mendapat hasil, kamu lakukan ini. Jadi kamu lakukan ini, dan setelah ritual-ritualnya itu dia lakukan, sampaikan. Dan setelah diceritakan, jadi hilanglah mereka. Dan setelah hilang, jadi bapak tua ini yang Kogolo ini sudah sampaikan kepada tetua adat. Dia bilang, jadi kita punya kebun di sana ini ada yang tinggal itu ada kita punya saudara. Dan mereka sekarang itu sudah berkorban karena kehidupan kita. Karena kita lagi tidak menganggap mereka itu sebagai saudara, sudah berkorban. Akhirnya semua rapat musyawarah kampung dan bilang, bagaimana caranya? Ya, kalau ikut petunjuk mereka, yang kita harus lakukan itu ada seperti, sehingga mulai kumpul dari telur, babi, ayam, bawa ke sana. Dari sudah mulailah ritual-ritual sederhana kan pada zaman itu. Jadi yang penting ada bahan-bahan persembahan untuk taruh di kebun. Setelah itu mereka melakukan, jadi ikut apa yang mereka buat pada waktu itu.